Oke, selamat datang kembali di obrolan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday. Fokusnya ke prolog sama pendahuluannya dulu. Pernah nggak sih Anda ngerasa pas lagi semangat-semangatnya gitu, malah ada yang ngeganjel dari dalam diri? Nah, katanya nih, sumber-sumber ini bilang, itu bisa jadi ego kita sendiri. Yuk, kita coba ulik bareng. Kita lihat gimana penulisnya pakai pengalamannya yang pahit juga sebagai konteks. Hmm, Dan gimana dia definisiin ego sebagai ya musuh utama lah, baik pas kita lagi berjuang, udah sukses, atau malah pas lagi jatuh. justru di semua fase ya. Iya, di semua fase. Jadi intinya, kenapa sih sadar soal ego ini penting banget buat kita semua yang pengen maju. Nah, penulisnya ini jujur di awal. Dia bilang, ini bukan buku tentang dia aja, tapi dia perlu kasih konteks. Oke. Dia cerita soal suksesnya yang, wah, lumayan gila di usia muda. Keluar kuliah umur 19, jadi eksekutif termuda, terus direktur marketing di American Apparel sebelum 25, bukunya bestseller, Wow, cepet banget ya naiknya. cepet banget. Tapi, nah ini, dia langsung kasih warning gitu. Gampang banget kita tuh kejebak bikin cerita hebat soal diri sendiri. Narasi pahlawan gitu ya. Iya, lupa sama faktor hoki atau ya kesalahan-kesalahan fatal di balik itu semua. Terus, bagian yang menurut saya paling kena nih, pas dia buka sisi lainnya, yang biasanya nggak diceritain, Sisi gelapnya. bisa dibilang gitu. Stres berat, bikin kesalahan fatal, dikritik habis sama orang yang dia hormati, sampai masuk UGD katanya. Serius, sampai segitunya ya? Iya, terus momen pengen nyerah, acara book signing yang datang cuma satu orang, perusahaannya hampir bangkrut 2 kali. Wah, itu pasti berat banget. Itu maksa dia buat, hadepin kerapuhannya sendiri. Sampai dia cerita bisa panik cuma karena wifi mati. Kedengerannya sepele, tapi mungkin itu puncaknya ya. Iya, terus hubungan rusak, sampai akhirnya dia sadar workaholismnya itu akarnya ya di ego. Nah, yang menarik dari cerita dia itu ya, bukan cuma daftar gagalnya, tapi kesadarannya dia bahwa pengalaman pahit itu justru mempertajam pemahamannya soal ego. Topik yang sebenarnya udah lama dia riset. Jadi bukan teori doang ya? Bukan, ini udah dia rasain sendiri gitu. Sampai ke tulang katanya. Nyambung banget sama kutipan Rilke yang dia pakai. Yang mana tuh? Yang bilang hidupnya penulis penuh kesulitan. Kalau tidak, dia tak akan pernah menemukan kata-kata itu. Oke. Dalam juga ya? Iya, jadi pengalaman pribadi ini jadi bahan bakar dia buat nulis buku yang dia harap ada buat dirinya dulu. Ada ironi di situ. Ironi gimana? Iya, kesuksesan awalnya justru numbuhin ego yang hampir ngehancurin dia. Jadi tujuannya nulis buku ini bukan buat kayak ceramah atau menggurui gitu ya? Kayaknya bukan ke sana arahnya. Lebih ke berbagai pelajaran aja, terutama dari filsafat Stoa sama contoh-contoh sejarah. Stoicisme ya, menarik. Dia ngajak kita buat, ini kutipannya, lebih sedikit mikirin diri sendiri, biar bisa fokus berkarya. Saya suka analogi kayu bengkok dari Aristoteles yang dia pakai. Oh, yang itu ya? Gimana tuh? Ya intinya, kita mungkin nggak bisa lurus sempurna, tapi kita bisa terus berusaha jadi lebih lurus. Maksudnya, ngelola ego kita itu. Oke, nah setelah cerita pribadinya itu, di bagian pendahuluan, dia langsung to the point. Soal musuh utama kita ini, Langsung ke intinya ya? ya, nggak peduli katanya. Anda lagi merintis, lagi di puncak, atau malah lagi terpuruk. Musuh terbesarmu itu ada di dalam diri. Ego. Ego. Dan ini bukan ego versi Freud yang aduh rumit itu ya. Tapi definisi yang lebih simpel, Lebih membumi gitu. ya cuma keyakinan nggak sehat soal betapa pentingnya diri kita. Udah, itu aja. Keyakinan gak sehat. Oke. Ya intinya arogan. Ambisi yang cuma mikirin diri sendiri. Kayak anak kecil lah, yang pengen menang terus. Definisi simple ini penting banget loh. Karena langsung nunjukin gimana rusaknya ego itu. Dia ngutip Bill Walsh, pelatih football legendaris itu. Oh iya, pernah dengar. Gimana kutipannya? Katanya, kepercayaan diri jadi arogansi. Ketegasan jadi keras kepala. Ngena banget kan? Wah, iya juga ya. Tipis banget bedanya kadang. Bikin susah kerjasama, susah bangun loyalitas, dan akhirnya ya susah mempertahankan sukses. Ego itu kayak magnet buat narik musuh sama kesalahan. Dan seringnya kita nggak sadar ya. Itu dia masalahnya. Kita malah nyalahin orang lain atau kondisi. Kayak kata Lucretius ribuan tahun lalu, Gimana tuh? kita kayak orang sakit yang nggak tahu penyebab penyakitnya. Buta sama akar masalahnya di dalam diri. Penulisnya juga bikin perbandingan yang menarik antara ego sama kecanduan alkohol.
Dia ngutip CEO Harold Janin. Oh ya, gimana tuh? Katanya, orang egois itu nggak kelihatan mabok, tapi makin lama makin arogan. Dan celakanya, orang lain sering salah sangka. Salah sangka gimana? Ngira arogansi itu tanda kekuatan atau ya pede gitu. Padahal beda. Kita sendiri juga gampang nipu diri sendiri. Betul, penyangkalan itu kuat ya. Banget. Agak ada definisi dari Alcoholics Anonymous yang, dalamnya, ego itu pemisahan sadar dari segalanya. Pemisahan sadar dari segalanya. Maksudnya jadi terputus dari realitas gitu ya. Iya, kayaknya gitu. Jadi terasing, nggak nyambung sama sekitar. Terus mungkin ada yang nanya nih, gimana sama orang sukses yang kelihatannya egois banget? Kayak Steve Jobs atau Kanye West gitu. Nah, iya tuh. Sering jadi contoh kan? Penulisnya berargumen, mereka itu justru ngasilin karya terbaik pas lagi berhasil ngelawan ego mereka. Bukan malah karena egonya. Oh, jadi bukan egonya yang bikin sukses, tapi perjuangan ngelawan egonya. Kurang lebih gitu. Yang gantiin ego itu bukan jadi lemah atau minder, tapi kerendahan hati yang kuat. Plus kepercayaan diri yang didapat dari kerja keras nyata. Bukan pede palsu hasil nyolong dari ego. PD yang dibangun ya, bukan yang dipaksain. Ini sendiri kayaknya dibangun di atas harapan ya, bahwa ego itu bisa dikelola lah, bisa diarahkan. Optimistis ya berarti. Iya, penulis ngajak kita belajar dari contoh-contoh sejarah. Ada yang berhasil jinain egonya, kayak General Sherman, George Marshall. Tapi ada juga yang jadi korban ya. Ada juga, kayak Howard Hughes atau Raja Xerxes, John DeLorean. Tujuannya biar kita paham polanya. Biar bisa belajar dari kesalahan orang lain juga. Betul. Nah, apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Ya anggap aja ini awal perjalanan buat ngintip musuh yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi dari obrolan kita soal prolog dan pendahuluan ini, kesimpulannya lumayan jelas ya. Gimana tuh? Ego, si keyakinan berlebihan soal pentingnya diri sendiri ini, itu musuh universal. Ada terus. Nggak kenal waktu ya? Iya. Mau pas kita lagi ngejar mimpi, lagi di puncak, atau bahkan pas lagi gagal banget, dia ada di situ. Dan pengalaman pribadi penulis nunjukin betapa, ya bahayanya kalau nggak dikendaliin. Dan saran penulis itu cukup radikal mungkin ya kedengerannya. Berpikir lebih sedikit tentang diri sendiri. Agak kontraintuitif ya. Mungkin, tapi tujuannya biar kita lebih bebas berkarya, lebih nyambung sama dunia nyata, nggak sibuk semua pikiran soal diri sendiri terus. Ini jadi munculin satu pertanyaan penting buat direnungkan sama Anda nih. Apa tuh? Seberapa sering sih, tanpa sadar, Anda ngebiarin ego keyakinan berlebih soal kepentingan diri sendiri itu nyelip, terus ngehalangin jalan Anda? Mungkin dalam keputusan kecil, atau interaksi sehari-hari yang kayaknya sepele. Wah, iya juga. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Betul, sesuatu untuk direnungkan.